So kita lanjut ya, kita hapus dulu untuk, tes formatif yang pertama, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, di sini nomor satu terkait dengan ini, apa namanya, nama-nama semua ya. Oke, so dari soal nomor satu, kita punya informasi berupa gambarnya adalah mungkin gambarnya saya bikin versi panjangnya aja ya. Eee, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cuman kalau emang kalian bisa langsung dari sini ya nggak ada masalah. Cuman ini biar apa namanya, biar lebih proper aja pengerjaannya. Oke, ini tunggal semua ya. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 3 ini ada ikatan rangkap dengan O. Oke. So, berarti di sini ada ikatan rangkap dengan O. Kemudian berarti di sini CH3, CH2, 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 CH3. Nah, kira-kira ini kalau dikasih nama namanya apa sih? Oke. So, rantai utamanya mana? Rantai utamanya adalah ini. Dan kemudian kita tahu bahwa di sini ada yang namanya gugus fungsi keton ya, gugus fungsi keton. Yang dimana gugus fungsi keton ini kan bentukannya seperti ini ya. Sesuatu strip C O strip sesuatu. Ya, bentuknya udah sama nih. Nah, ya udah, di sini namanya apa nih? Ternyata ada dua model. Ada yang namanya Ayupek, ada yang namanya trivial atau nama ini. Kalau kita bikin nama Ayupeknya atau Ayupek name-nya, namanya keton berarti nama keren, nama Ayupek atau nama resminya adalah Alkanon. Nah, ya udah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat, sebenarnya ini enggak jadi suatu kewajiban ya. Cuman emang kalau biasanya kita kalau ngerjain mungkin masih ingat di materi SMA ya. Tapi kalau kalau di kurikulum Merdeka nggak tahu masih ada apa enggak. Nah, Ayupek itu adalah nomor ikatan rangkap atau nomor gugus fungsinya itu di depan, barulah nama rantai terpanjang. Nah, intinya ada rantai terpanjang sama nomor ikatannya atau gugus fungsinya. Ya sudah, berarti di sini kita tahu bahwa di sini ada gugus 6 berarti heksana kan. Nah, heksana tapi dia punya gugus keton di nomor 3. Berarti nama keseluruhannya itu namanya adalah heksanon. Nah, jadi ini kalau digabungin namanya adalah heksanon. Nah, permasalahannya adalah di sini ada dua model ternyata di pilihan gandanya. Nah, emang ada dua model ya, ada dua pengerjaan yang dimana Ayupek ini kalau misalnya mau nomor gugus fungsinya di depan duluan gak ada masalah. Nah, nomor gugus fungsinya di nomor 3 nih. Jadinya 3 heksanon. Tapi kalau nomornya ada di bagian belakang, tapi ingat harus di depan nomor gugus fungsinya. Nah, gugus fungsinya ini kan adalah alkanon ya. Ini alkanon. Nah, nomor 3-nya ada di depan. Ya udah nggak ada masalah. Nah, ya udah berarti heksa. Nah, yang penting heksa berarti artinya C-nya ada 6. Kemudian kita tahu adalah gugus keton yang di nomor 3. Jadinya heksa 3 on. Ya, mungkin bagi yang baru pertama kali dengar atau biasa pakai yang atas, mungkin yang di bawah ini kayak sesuatu yang aneh. Apa sih heksa 3 on gitu? Jadi sebenarnya mau nulis 3 heksanon boleh, atau heksa 3 on itu juga boleh. Ya, itu nama Ayupeknya. Nah, kalau nama trivialnya ini kita based on apa? Alkil, 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 keton. Nah, ya udah, nama trivialnya berarti gimana? Kita lihat dulu. Dari situ kita punya gugus punya alkil apa? Nah, di bagian nomor 3 ini kan keton nih. Ya udah, bagian kirinya nih.
Nah, ini adalah apa namanya? Etil. Kemudian di sini adalah propil. Nah, berarti nama trivialnya adalah, nah, namanya adalah etil. Ingat, kalau cabang itu tetap harus berdasarkan abjad. Jadi bukan masalah posisinya mau di kiri atau di kanan, tetap nulisnya berdasarkan abjad karena ini mau posisinya dimanapun, ini nanti akan serupa bentuknya dengan CH3, CH2, CH2, COCH2, CH3. Ini namanya sama. Nah, namanya adalah etil propil keton. So, nomor 1 jawabannya kalau nggak 3 heksanon, heksa 3 on atau etil propil keton. Nah, jadi mana yang tidak benar, yang salah? Nah, mana yang tidak benar? Maka nomor 1 jawabannya adalah yang D. Karena harusnya etil dulu baru propil, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita punya informasi manakah nama senyawa organik berikut yang benar. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin ini kita gambar dulu, barulah nanti tentukan apakah benar cara nulisnya gitu. Oke, nomor 2 untuk yang A, namanya kan 2 etil 1 propanol. Oke. So berarti di sini kita punya informasi bahwa ada etil di nomor 2 dan ini propanol. Nah, berarti ada gugus alkohol dan di mana gugus alkoholnya nomor 1. Ya udah kita gambar dulu C-nya 3 sebagai rantai utamanya. Nah, oke. Terus propanol ini berarti kita bikin dulu ya. C-nya 3, terus OH-nya di nomor 1. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Kemudian si etilnya ini bertindak sebagai cabang. Di mana nomornya kan 1, 2, 3. Ya udah, berarti cabangnya di sini. Etil C2H5. Nah, ya udah. Berarti ini kan CH3, CH, CH2. Apakah benar? Tentu salah. Oke, kita rombak dulu atau kita tulis ulang dulu. Jadinya bentuknya yang benar, penulisan senyawanya yang benar, yang apa namanya? Ya, penulisan senyawanya sih nggak salah, cuma namanya yang salah. Nah, jadi namanya gimana yang benar? Oke, ini rantai terpanjangnya bukanlah begini, melainkan seperti ini. Karena ingat harus yang paling panjang. Kalau di sini kan cuma 3. Kalau kita pakai ke bawah jadi 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. So, berarti namanya adalah, ya udah, nama cabangnya dulu kan di sini jadinya namanya adalah metil. Nah, namanya metil cabangnya. Di nomor 2. Ya udah, berarti nama daripada ini yang benar adalah 2 metil 1 butanol. So, nomor yang A ini salah ya, alias nggak benar. Oke, kemudian yang B 2,2 dimetil 3 butanol. Oke, kita gambar dulu nih 3 butanolnya ya. Kita bikin dulu 3 butanolnya. 1, 2, 3, 4. Tapi katanya 1, 2, 3 di sini. Di nomor 3 gugus fungsinya. Oke, berarti ini adalah OH-nya. Kemudian katanya punya cabang di nomor 2 nih, di metil. Berarti ke bawah sini ada CH3. Ke atas juga CH3. Ya udah, berarti kita lengkapin aja. Ini CH3, kemudian ini C, ini CH, ini CH3. Nah, kita konversi. Apakah ini benar? Salah. Nah, ya, kalau ini salah, benarnya gimana? Oke, CH3, C, CH3, CH3, CHOH, ini CH3. Nah, ini ngasih bener, ini nggak salah terkait dengan rantai utamanya. Rantai utamanya tetap yang di bagian sini. Cuman nomornya bukan 1, 2, 3 gitu loh, bukan 1, 2, 3, 4. Melainkan bukan dari kiri, melainkan dari kanan. Karena ingat, terdekat dengan gugus fungsi dulu. Ya udah, berarti ini kalau dikasih namanya adalah
3,3 dimetil 2 butanol, atau 3,3 dimetil 2 butan 2 ol, itu juga boleh ya. Oke, kita lanjut ke yang C. Oke, jadi nomor yang B ini jelas salah ya. Karena untuk yang A namanya adalah 2 metil. Teluk. Untuk yang A perbaikannya adalah 2 metil 1 butanol. Kalau yang B pembenarannya adalah 3,3 dimetil 2 butanol. Oke. Nah, sekarang ini kita hapus. Kita mau lanjutin yang ke C. Nah, karena nggak muat ya, sorry. Oke. Yang C, 1 propena 3 ol, atau ini berarti, nah ini gimana nih? Ya, ini adalah alkena dengan gugus alkohol. Nah, yang mana nih? Nah, ini berarti kalau kita tulis dulu ya, 1 propena 3 ol. Nah, oke. So, sebenarnya ini kalau untuk yang C ini ada dua mode, ada dua ini ya pendekatan. Yang pertama adalah propena tapi dengan alkohol. So, kita bikin dulu aja propena sama alkoholnya. Oke, mungkin kita bikin propenanya dulu. Karena kan di sini ada propenanya, ada alkenanya. C-nya 3 dan katanya di nomor 1. Oke, berarti nomor satunya kan 1, 2, 3, berarti ikatan rangkapnya ada di sini. Dan alkena berarti rangkap 2. Kemudian alkoholnya di nomor 3 ya. Alkoholnya di nomor 3. Oke. Nah, berarti ini sisanya rangkap rangkap tunggal, berarti ini CH2, ini CH, ini CH2. Nah, permasalahannya apakah ini benar? Tentu ini adalah sesuatu yang salah. Karena kalau misalnya you mau bikin ini namanya bukan begini. Nah, jadi ada prioritas. Nah, di sini kita ada yang lagi berebutan. Siapa sih yang berkuasa gitu ya antara alkohol dengan alkena. Jadi gugusnya alkohol itu lebih diprioritaskan daripada gugusnya alkena. So, ya, penomorannya bukanlah dari kiri ke kanan, melainkan dari kanan ke kiri. 1, 2, 3. So, berarti namanya ini adalah ingat alkenanya dulu sebagai cabang gitu. Jadi ingat rantai utama itu ditaruh di paling belakang. Nah, disinilah kenapa ada penyebutan 3 ol, 3 on. Seperti kayak di nomor 1 nih, heksa 3 on. Karena to make sure untuk untuk mengakali bentuk yang seperti ini. Kalau 3 heksanon kan udah jelas nih. Tapi bagaimana kalau misalnya heksenon? Iya, kalau misalnya heksenonnya di nomor 3 juga. Kalau misalnya alkenanya di nomor 2, terus alkanonnya di nomor 3, kan beda lagi kan ceritanya. Namanya nggak kayak gini lagi. Masa mau dibikin 2,3 heksenon kan enggak. Yaitu adalah alkenanya dulu. Oke, berarti namanya adalah 1, 2, oke 2. 2 propen. Propen. Sebenarnya propen aja udah cukup. Mau ditambahin A juga nggak apa-apa. Jadi 2 propen mengatakan bahwa ini sebenarnya ini kan kalau propen propena ditambahin alkohol kan jadinya propenol kan gitu. Kayak sama kayak propena ditambahkan dengan alkohol jadinya propana, sorry. Propana tambahin ol jadinya propanol. Jadi A-nya ini udah hilang. Jadi sebenarnya biar seolah-olah ini nyambung gitu. Jadi 2 propen. Nah, gugus alkoholnya di nomor 1. Nah, jadi namanya yang lebih proper adalah 2 propen 1 ol gitu. Jadi propena mengatakan bahwa ada C yang 3 di mana nomor 2-nya ada ikatan rangkap dan mempunyai gugus fungsi OH di nomor 1. Seperti itu. Itu untuk yang C. Oke, berarti salah ya. Nah, kurang tepat. Yang D, 4 kloro
2-pentanol. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini kalau di sini kan pentanolnya ya, pentanol. Ya sudah, kita gambar dulu pentanolnya. 1 2 3 4 5. Kemudian gugus ininya di nomor 2. Oke, kita terus di bawah aja deh, nggak apa-apa. OH seperti ini, dimana 1 2 3 4 5. So berarti kemudian kita punya kloro di nomor 4. Berarti di sini Cl. Ya udah, berarti ini tinggal kita lengkapin aja. CH3, CH, CH2, CH, CH3. Apakah ini benar? Benar ya. Karena kenapa? Karena alkohol sama halida itu lebih diprioritaskan alkohol. Jadi gini, soalnya gini, OH itu juga bisa kok jadi cabang ketika ketemu dengan gugus fungsi yang lebih kuat daripada dia. Contohnya misalnya alsam karboksilat ini gugusnya lebih diprioritaskan daripada gugus OH. Nah, sehingga kalau kasusnya seperti ini, maka COOH-nya sebagai rantai utama. Rantai utama berarti namanya nanti adalah asam bla 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 oat ya. Kan alkanoat gitu. Terus kemudian OH-nya ini bertindak sebagai cabang yang kalau kita kasih namanya adalah hidroksi. Seperti itu. Jadi nanti namanya adalah bla 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 hidroksi asam sekian hidroksi terus pentanoat. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. So, kita lanjut ya. Kita hapus dulu nomor 1 sama nomor 2-nya. Nah, kalau untuk nomor 2, kalau kalian mau lebih masterin lagi, sebenarnya kalau itu biasanya harusnya ada buku yang terkait dengan penamaan tata nama senyawa organik ya. Kalian bisa cari aja penamaan senyawa organik yang lebih kompleks. Karena nanti pada nggak tahu ya, mungkin pada aslinya ada apa enggak. Bisa jadi gugus asam karboksilat dengan gugusnya aldehid atau misalnya alkohol, ether segala macam tuh bisa digabung jadi satu gitu. Dan itu nanti ada ya prioritasnya. Nah, oke. So mungkin ini saya kasih tahu aja prioritasnya. Yang pertama adalah COOH itu lebih diprioritaskan daripada COO. Alias COO ini berarti apa namanya? Alkil alkanoat alias ester. Oke, jadi ini lebih besar daripada atau lebih prioritas dibandingkan dengan gugus aldehid ya. Terus kemudian lebih prioritas lagi daripada gugus keton. Nah, kemudian lebih prioritas lagi daripada gugus OH. Kemudian lebih prioritas lagi daripada gugus NH2. Lebih prioritas lagi daripada alkena sama alkuna. Kemudian lebih prioritas lagi yang ini dibandingkan dengan yang namanya ini cabang hidroksi ya. Oke. Nah, lebih prioritas lagi dibandingkan dengan halida, alkil ataupun alkoksi. Nah, jadi kalau misalnya ketemu nih alkohol kayak contoh di yang D kan, alkohol dengan halida, berarti halidanya kalah, halidanya jadi cabang, alkoholnya akan menjadi rantai utama. Seperti itu ya. Terus yang C, dari sini, ada gugus alkohol, ada gugus alkena. Nah, alkohol itu lebih prioritas daripada alkena. Nah, makanya ininya ditaruh di depan seolah-olah jadi cabang seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 2 jawabannya adalah yang D ya. 4 kloro 2 pentanol. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nah, oke. Jadi di nomor 3 ditanya kira-kira struktur mana sih yang merupakan 3-metoksibutanol, butanal ya. Terus kemudian yang keempat adalah ibuprofen ini mengandung struktur apa? Oke, ya sudah. Dari nomor yang 3 untuk terkait dengan metoksibutanal, oke,
3-metoksibutanal. Nah, jadi di sini berarti udah jelas banget ya bahwa kan butanal atau aldehid ini kan emang lebih prioritas daripada gugus alkoksi. So berarti emang kita bikin dulu ya metoksinya. Oke. Nah, di mana butanalnya di mana berarti C-nya ada 4. Nah, kenapa kok butanal ini nggak ada nomornya? Karena butanal ini atau mulai daripada siapa? Mulai dari yang intinya ada COH seperti ini, yang pasti di ujung kayak alkanal atau aldehid, sama asam karboksilat atau asam alkanoat itu udah pasti di ujung, kan udah nggak bisa geser, ya. Jadi ini C, ini H, ini adalah gugus daripada butan, ini adalah butanalnya sendiri. Nah, berarti kemudian ini kasih nomor dari ujung kanan 1, 2, 3, 4. Nah, barulah metoksi, berarti alkoksi ya. Ya sudah, kita gambar untuk alkoksinya. Metoksi berarti alkoksi itu yang kalau misalnya masih ingat ROR ya, ROR aksen, jadinya CH3 OCH3. Nah, ini adalah metoksi ya. Berarti di nomor 3 ada O kemudian CH3. Nah, ya udah lengkapin. Ini CH3, ini CH, CH2, COH. So, mana yang gambarnya kurang lebih seperti ini? Ya, itu jawabannya adalah yang C ya. Nah, ini. Set, ini 1, 2, 3, 4, yang dimana apa namanya? Nih, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ini adalah butanalnya ya. Terus kemudian untuk gugus alkoksi metoksinya adalah yang ini. Set O CH3 seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 3. Kalau untuk nomor ini bagaimana kalau untuk yang A? Oke, mungkin untuk yang A ini untuk yang C ya, berarti ya yang C sudah. Untuk yang A kalau kita gambarkan berarti CH3 atau ini C-nya dulu aja deh. C kemudian C lagi 1 2 3 4 5 ya. Ada 5. Tuh 2 3 4 5, kemudian ada O sama H di sini. Kemudian 1 2 3 di sini ya. Di sini ada O CH3. Oke, berarti ini CH3, CH2, CH, CH2, COH, yang berarti di sini ini adalah rantai utamanya di nomor dari paling kanan pasti. 1 2 3 atau gugus yang COH-nya ini. 4 5, berarti ini namanya adalah pentanal. Ya. Jadi terus kemudian di sini ada gugus, ada cabang nih, di mana cabangnya adalah namanya metoksi. Ya sudah. Berarti namanya adalah 3-metoksi pentanal. Oke. Untuk yang B berarti C, terus kemudian di sini ada O CH3. Kemudian di sini lanjut lagi ada C 1 2 3 4. Oke. 1 2 3 4. Terus barulah COH. Berarti ini CH2, CH2, CH2. Nah, berarti dari sini nih ini adalah rantai utamanya. Karena di sini bertindak sebagai ini alkoksi ya, alkoksi. Ini berarti metoksi. Dan kalau kita kasih nomornya adalah 1 2 3 4. Berarti kalau dikasih namanya adalah 4 metoksi butanal. Untuk yang D 1 1 2 3 4. Oke. 1 2 3 4, terus kemudian ketemu sama OH. Hati-hati ya tulisannya ya. OH di sini sama OH yang seperti ini, O-nya ini misah ya sama H ya. Kalau di sini OH-nya O sama H-nya nyatu. Terus kemudian di bagian sini ya, di bagian sini ada O
CH3. Oke, berarti CH3, CH, CH2, CH2. Oke, berarti kita udah punya informasi bahwasanya ini merupakan rantai utamanya 1, 2, 3, 4. Karena apa? Ini mengandung gugus alkohol. Terus ini jadi cabang nih. Metoksi ya, metoksi. Berarti namanya jadi 3 metoksi. Nah, ingat alkohol itu kan bisa macam-macam ya tempatnya ya. Dan ternyata di nomor 1. Berarti 1 butanol. Jadi terkait dengan gugus fungsi, kalau misalnya emang udah nggak pindah-pindah, sebenarnya mau tulis kasih angka 1 boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, so itu untuk nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 katanya nih, gugus fungsionalnya ibuprofen ini termasuk ke dalam golongan apa sih? Nah, ini oke, kalau misalnya kita tulis ya, mungkin D-nya saya taruh di sini aja deh, di bawah sini. Nah, untuk nomor 4, ini tadi kan nomor 3 ya. Nah, untuk nomor 4 kalau digambarkan jadinya C, terus begini, terus C ke bawah lagi, terus begini, C ke kiri, ke kanan, terus ini apa namanya, terkait dengan benzena ya, selang-seling nih. Terus kemudian set, lanjut lagi, ini C O H. Nah, ini nulisnya begini boleh, C O O H. Sekarang seperti ini ya. Ini C, ini CH3, ini CH3, ini CH, ini CH2. Nah, berarti dari sini ini adalah soal kayak apa namanya? Ini adalah benzena. Cuman kalau kita lihat benzena ini kan jatuhnya bukan sama seperti kayak apa namanya? Benzena misalnya dicampur dengan apa namanya? Asam benzoat, jadinya namanya asam alkanoat, ada gugusnya kayak gitu. Jadinya nama asam benzoat. Nah, dari sini berarti kan gugus fungsinya kan di bagian mana? Ya, bagian sini nih. Nah, ini gugus fungsi apa? Asam karboksilat atau asam alkanoat gitu ya. Asam karboksilat atau nama resminya adalah asam alkanoat. So, nomor 4 jawabannya adalah yang C ya. Jadi mengandung gugus fungsi yang dimana termasuk gugus fungsi, berdasarkan gugus fungsionalnya termasuk golongan asam karboksilat. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya. Oke, nah kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6, 7, dan 8. Oke, jadi untuk nomor 5, timol adalah minyak antibakteri dengan nama IUPAC adalah 2 isoprofil metilfenol. Oke. So berarti untuk nomor 5 2 isopropil, terus kemudian 5 metil fenol. Oke, berarti kita harus bikin dulu nih fenolnya. Dimana fenol ini adalah gugus benzena tapi dengan gugus alkohol ya. Oke, so berarti kita gambar dulu benzenanya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau gambar benzenanya, kalau emang nggak mau ribet, gambarnya begini aja juga cukup ya. Nah, soalnya pasti nanti ini selang-seling, karena selang-seling yang mana kita nggak tahu. Karena begini juga boleh, nah, ini boleh. Kalau misalnya mau begini pun juga boleh ya, nggak ada yang larang. Nah, ya sudah, berarti dari sini kita bikin dulu seperti ini. Kemudian OH. Nah, oke. Fenolnya udah kelar. Sekarang kita bikin 5 metil sama 2 isopropilnya. Oke. So, untuk penomorannya kita mulai dari sini pasti 1. Terserah mau muter ke kanan atau muter ke kiri, itu bebas. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau bikin muter ke kanan 1, 2, 3, 4. Sorry, di dalam aja ya. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 2-nya isopropilnya adalah di bagian sini. Nah, ini adalah isoprofil. Nah, di mana isopropil itu adalah bentukannya seperti ini. Set,
terus begini ya. Jadi ini CH3, ini CH3, terus ini CH gitu. Kemudian di nomor 5 ada gugus metil di sini. Set. Ini adalah CH3. Ya sudah, berarti mana yang gambarnya mirip seperti ini? Ya sudah, jawabannya nomor 5 adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, itu untuk yang A. Kalau untuk yang B bagaimana? Kalau kita punya gambar seperti ini. Nah, ini gambarnya kalau misalnya kan mirip ya. Bahkan ini mirip semua nih. Oh, enggak, yang mirip cuman yang A sama B ya. Yang A sama B. Kalau untuk yang B, kalau misalnya gambarnya seperti ini, nah ini otomatis jadi gugus utamanya nih si fenol ya. Gugus utamanya adalah fenol. Nah, kemudian ini adalah cabangnya. Ada CH3 metil. Terus kemudian ada apa? Di sini ada ini C, terus CH3, CH3. Ya, apa? Isopropil. Nah, so berarti kalau ini dibikin namanya gimana? Nah, kasih nomornya dulu. 1, 2. Nah, duanya nggak dari kanan, melainkan ke kiri karena lebih dekat ke kiri. 3, 4, 5, 6. So berarti ini namanya adalah ya. Ingat propil. Nah, ingat ya, ini based on propil sama metil. Siapa yang duluan? Nah, ini jawabannya adalah sebenarnya ini nggak salah. Jadi kalau informasi yang saya baca bahwasanya sebenarnya harusnya ini yang benar adalah 5 metil 2 isopropil fenol. Nah, kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita pakai yang namanya ini mungkin yang versi dulu aja ya, yang tradisional. Ini jadi nama tradisionalnya. Nah, tapi kalau misalnya IUPAC, mungkin ini IUPAC-nya pakai versi yang lama ya gitu ya. Tapi kalau kita pakai yang IUPAC versi baru, ini namanya adalah 5 metil 2 isopropil. Kenapa kok bisa berbeda? Kalau misalnya yang lama, yang tradisional ini isonya diikutin. Jadi I sama M itu duluan I. Nah, tapi kalau yang terbaru, kalau misalnya ngikutin versi IUPAC-nya penuh gitu ya, IUPAC versi penuhnya, maka ini kita nggak pakai isonya, kita hanya membandingkan P sama M-nya. Duluan siapa? Duluan M. Makanya jadi namanya adalah 5 metil isopro 2 isopropil fenol. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang B, kalau misalnya kita pakai IUPAC yang versi lengkapnya atau secara detailnya, ini namanya adalah apa? 2 metil 5 isopropil fenol. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai yang tradisional berarti 5 isopropil 2 metil fenol. Kemudian untuk yang C, bagaimana untuk yang C di sini? Oke, yang C berarti kan ini gambarnya oke. Nah, seperti ini. Terus ini berarti ini akan menjadi utamanya, yaitu adalah terkait dengan fenol. Terus kemudian di sini ada yang namanya cabang, yaitu adalah ini CH3. Kemudian di sini ada set set set, ini CH3, CH2, CH2. Nah, kalau ini nama cabangnya apa? Propil. Ini metil. Nah, berarti apa? Nah, kalau ini mau pakai IUPAC yang versi yang tradisional atau yang versi lengkap pasti sama karena sesuai abjad kan. Ya udah, berarti namanya adalah belum kasih nomor nih. 1 2 3 4 5 6. Berarti namanya adalah M duluan kan, berarti 5 metil 2 propil 2 propil fenol. Itu untuk yang B. Kalau untuk yang D, di sini berarti ini udah jelas banget ya, ini adalah fenolnya. Oke. Terus habis itu di sini ada cabang lagi. Ini adalah CH3. Terus kemudian di sini set set set, ini CH3, CH2, CH2. So berarti
dikasih nomornya berarti ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So berarti kalau yang D ini kalau dikasih namanya adalah 2 metil 5 propil 5 propil fenol. Seperti itu ya. Itu untuk nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Jadi nomor 5 jawabannya A. Nomor 6, berdasarkan gugus fungsionalnya, timol atau yang ini nih, termasuk gugus apa? Ya, tadi udah saya bilang, fenol itu adalah apa? Benzena ditambah dengan gugus alkohol. Kalau gugusnya nitro jadinya nitrobenzen. Kalau misalnya apa namanya pakai CH3 itu nanti namanya beda lagi ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B ya, dia mengandung gugus alkohol. Nomor 7, contoh reaksi substitusi. Nah, ingat, ada reaksi substitusi, adisi sama eliminasi, itu yang paling utamanya. Oke. Jadi bedanya apa? Ingat, kalau substitusi itu tidak merubah. Namanya mengganti atau mensubstitusi, yang artinya berarti oke, coba kita cek dulu ya satu-satu ya. Oke, jadi nomor 5 kita hapus terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Oke. Untuk nomor 8. Nomor 7. Yang A dari pentana 1, 2, 3, 4, 5 menjadi yang namanya 1 pentena. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman namanya alkena berarti dari nomor 1. Saya maunya ngambil dari kiri aja deh ya. Oke, jadi CH3, CH2. Sebenarnya kalau nggak dilengkapin H juga nggak ada masalah. Karena yang akan jadi fokus adalah si apa namanya C-nya aja. Untuk H-nya kan bisa melengkapi aja. CH, ini CH2, CH2, CH3. Nah, ini kalau jadi seperti ini reaksi apa? Ya, dari tunggal ke rangkap itu adalah reaksi eliminasi. Ya, jadi yang A itu eliminasi. Yang B, 2 pentena menjadi pentana. Oke, dari ini mungkin ini saya kopas saja. Ini cuman bedanya adalah sekarang bukan 1, melainkan saya tuker nih. Jadi ikatan rangkapnya di sini CH3, ini jadi CH, terus kemudian di sini jadi CH. Nah, kalau ini namanya apa? Reaksi apa? Ya, dari rangkap ke tunggal itu namanya adalah reaksi adisi. Kemudian yang C, 2 klorobutana menjadi butena. 2 butena itu ini cuman saya potong ya, saya potong 1 C-nya sehingga ini jadinya CH3. Oke. Nah, ini adalah 2 butena. Dari apa? 2 klorobutana. C1, 2, 3, 4. Terus kemudian di nomor 2 nih. Ini Cl. CH3, CH, CH2, CH3. Ini dari tunggal ke rangkap. Ini namanya adalah eliminasi. Nah, yang D kita coba cek. Propil bromida. Propil bromida. Berarti ini adalah haloalkana ya. Dimana haloalkana itu nama trivialnya adalah alkil halida. Ya udah, kita bikin dulu propil bromida. Ya, ini propil bromida. CH3, CH2, CH2 menjadi apa? Etil propil eter. Etil propil eter. Oke, jadinya etil propil. Oke, CH3, CH2 ini adalah etilnya. Eter itu seperti ini. Terus kemudian jadinya adalah propil CH2, CH2, CH3. Nah, dari sini
karena tidak ada perubahan ikatan rangkap, maka ini terjadi proses atau reaksi substitusi. Nah, cuman bagaimana dapat daripada yang kiri ke kanan? Nah, ya pasti nanti akan direaksikan terlebih dahulu dengan zat tertentu, ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah D. Dan kita lanjut ke soal nomor 8. Perubahan yang merupakan reaksi adisi. Nah, 2 bromobutana yang A. 2 bromobutana 1 2 3 4 bromonya di sini. CH3 CH CH2 CH3 menjadi yang namanya 2 butanol. CH3 CH2 CH2 CH ini OH, ini CH3. Nah, kalau kayak gini, ini apa? Karena berhubung cuman ganti, ini dari Br jadi OH, namanya adalah substitusi. Nah, ya. Sama kayak apa namanya? Kalau yang di nomor 7 dari BR ini mungkin yang berubah yang mana? Yang berubah itu dari BR yang di sini menjadi seperti ini. Jadi ininya tetap sama nih, masih ada profilnya. Kalau misalnya untuk yang di sini ini sama ini, nah atau mungkin lebih fokusnya begini ya. Nah, begini dari tunggal ke rangkap. Atau mungkin kita fokus ke sini aja, ini sama ini aja deh. Nah, atau begini juga nggak apa-apa sebenarnya, boleh. Ya udah, rangkap tunggal ke rangkap, eliminasi. Terus ini tunggal ke rangkap, rangkap ke tunggal, adisi. Ini dari tunggal ke rangkap, eliminasi. Seperti itu ya. Oke, itu untuk yang nomor 8A. Yang 8B, 2 kloropentana, 1 2 ini kloro, CH3 CH CH2 CH2 CH3 menjadi 2 pentena. Oke. CH3 CH ini 2, ini CH lagi, CH2 CH3. Nah, dari sini oke, berarti dari sini ke sini, berarti ini udah jelas banget dari tunggal ke rangkap, itu namanya adalah eliminasi. Terus yang C, propanal. Tuh 2 3. Ini O, ini H, CH3, CH2 atau propionaldehid menjadi yang namanya 1 metoksi 2 1 metoksi 1 propanol. Oke, propanol seperti ini. Terus ini ketemunya OH. Di sini juga ada gugus metoksi. Gugus metoksi itu O, CH3. Jadi ini CH3, CH2, CH2, strip, COH, terus ini bawahnya lagi COCH3. Nah, dari sini gimana kira-kira? Nah, ini karena ada CO yang ada di sini menjadi CO yang tunggal seperti ini namanya adalah reaksi adisi. Coba kita cek dulu yang D, bagaimana? Benzena menjadi nitrobenzena. Oke. Benzena itu biasanya begini. Nah, ini H ini saya keluarin aja karena kan biasanya pasti ketemu di sini atom masing-masing atom C kan ketemu H-nya nih. Nah, atau misalnya atau setiap C yang ada di sini itu pasti punya atom H. Cuman di sini saya keluarin satu aja deh sebagai pembuktian aja. Nah, nitrobenzena itu adalah seperti ini. Nah, kita lihat ternyata hanya berbeda, ini H jadi NO2. Berarti reaksi apa? Ini reaksi substitusi. Nah, jadi senyawa-senyawa turunan alkana, senyawa turunan benzena itu ada akibat yang namanya proses substitusi. Terutama untuk yang benzena nih. Kalau untuk yang namanya turunan alkana itu kan lewat proses ada oksidasi yang dimana ternyata terjadi perubahan ini seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dari nomor 7 dan nomor 8 dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir untuk mengakhiri tes formatif di modul yang pertama ya, karena ini terakhir untuk tes formatif yang kedua. Oke, nomor 9, di antara beberapa fraksi hasil destilasi minyak bumi ya. Ini hasil destilasi minyak bumi emang ada gas, ada bensin, ada minyak tanah, ada solar dan lain-lain.
sampai paling bawah tuh ada tuh yang namanya aspal. Nah, atau bisa bisa dilihat jelas untuk nomor 9 kurang lebih mekanismenya seperti ini. Nah, dari atas ke bawah kalau kita lihat di sini suhunya semakin tinggi ya. Jadi dengan misalnya suhu 20 derajat Celcius maka akan menghasilkan gas. Kalau suhunya 300 derajat Celcius berarti kurang lebih akan menghasilkan parafin ataupun pelumas. Nah, tapi bagaimana cara menjawabnya kalau kita nggak tahu ini atau nggak tahu angka-angkanya? Simpel sebenarnya. Ini kan apa namanya, minyak bumi kan termasuk hidrokarbon ya. Nah, hidrokarbon itu semakin banyak C-nya, atau kalau ibarat katakan titik DD ataupun titik leleh itu ingat dipengaruhi kalau enggak yang pertama terkait dengan gaya antar molekul. Kalau misalnya di nomor 1 gaya antar molekulnya sama, barulah kita bahas terkait dengan berat molekulnya atau massa molekulnya. Nah, mungkin lebih tepatnya massa ya, massa molekul. Nah, di mana massa molekul ini udah jelas pasti semakin banyak unsurnya atau semakin ininya dengan atom yang sama ya. Misalnya nih hidrokarbon kan pasti hidrokarbon kan CXHY nih. Berarti semakin banyak C-nya dan semakin banyak H-nya itu akan menyebabkan kenaikan massa molekul. Jadi semakin panjang, jadi dapat disimpulkan semakin panjang rantai karbon, atau berarti jumlah C semakin banyak, maka titik didih ataupun titik lelehnya meningkat. Berarti dari sini sudah terjawab. Oh, yang paling banyak C-nya ya D doang, yaitu adalah solar ya. Yaitu biasa digunakan untuk bahan bakar diesel ya, bahan bakar mesin diesel. Oke, jadi itu untuk nomor 9 dan soal nomor 10. Pernyataan berikut ini terkait dengan kelarutan senyawa organik dalam air. Nah, ini apa namanya? Kalau misalnya tentang kelarutan senyawa organik, heksana lebih larut dibandingkan dengan asam pentanoat. Oke, dietil ether kurang larut dibandingkan dengan diisopropil ether. Pentanol kurang larut. Nah, ini nih. Kalau misalnya kita kan kalau misalnya untuk yang A nih, heksana ini alkana sama asam pentanoat gitu ya. Walaupun sama-sama apa namanya? Beda ya. Ini C-nya 6, ini C-nya 5 karena udah beda gugus fungsi. Itu kita harus lihat dulu nih bagaimana sifat fisiknya lebih detail. Nah, tapi di sini yang menarik adalah yang C. Karena apa? Sama-sama alkanal, sama-sama aldehid. Nah, di mana aldehid itu semakin banyak C-nya, ya semakin sulit larut. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang C, ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan yang D, kalau yang D ini masih bisa dibandingin nih. Etanol, berarti C-nya 2, CH2. Ini adalah etanol. Kemudian kalau di methyl ether, ini etanol ya. Kalau untuk di methyl ether itu adalah seperti ini, CH3O CH3. Nah, kalau ini dengan C yang sama, etanol sama di methyl ether bisa kita bandingin dari dasarnya. Ini mengandung gugus fungsi alkohol. Nah, ini mengandung gugus fungsi ether. Di mana alkohol kalau dibandingkan dengan ether, alkohol itu lebih cepat atau lebih mudah larut daripada ether. So, ini udah jelas salah. Kalau yang B, di etil ether sama di isopropil ether kurang larut. Nah, ini kalau untuk ether dengan C yang paling banyak sama kayak yang ini ya, pentanal sama propanal. Kalau misalnya C-nya semakin banyak, itu semakin sulit larut. Sedangkan di etil ether, ya di etil ether itu kan cuma begini doang. Di etil ether itu adalah C2H5O C2H5. Kalau di isopropil ether, ya kalau di isopropil ether ini CH3 CCH3
Ini CHO, CH, CH3, CH3. Nah, C-nya kan semakin banyak, berarti di isopropil ether itu kurang larut kalau dibandingin sama di etil ether. So, ya ini bener nih. Ini salah karena harusnya lebih larut dibandingkan dengan di isopropil ether. Kalau yang A, heksana lebih larut dibandingkan dengan asam pentanoat, walaupun dengan jumlah C yang lebih banyak heksana sama asam pentanoat yang C-nya cuma 5, ya ini gimana nih coba? Iya, logikanya kalau kayak tadi berarti ini apa? Harusnya kurang larut. Ya, seperti itu ya. Nah, cuman agak susah kalau misalnya heksana sama asam alkanoat. Di sini kita nggak bisa bilang, oh ya emang secara teoritis kalau C-nya semakin banyak semakin sulit larut. Cuman masalahnya adalah apakah beda jauh banget atau ternyata malah heksana ini lebih larut walaupun nilainya lebih kecil gitu. Maksudnya bedanya cuman sedikit. Kita kan nggak tahu ya. Jadi yang A ini harus lebih, kalau mau lebih pastinya ya, lebih pasti selain dengan oh C-nya semakin banyak nih berarti semakin sulit larut, makanya ini salah. Harus lebih dipastikan lagi dengan melihat namanya data sifat fisikanya terkait dengan kelarutan ya. Kalau yang B sama yang D ini karena sama-sama mengandung, kalau terutama yang B sama C nih, B sama C mengandung gugus fungsi yang sama, udah jelas. Kalau yang D karena dengan C yang sama, namun gugus fungsinya berbeda, ternyata alkohol lebih besar daripada ether kelarutannya. Tapi kalau yang A udah beda C, beda gugus fungsi juga. Nah, itu kan berarti ada gugus fungsi, pengaruh gugus fungsi, ada juga pengaruh sama jumlah C-nya. Nah, masalahnya kan kita nggak, kalau misalnya di mix tuh dua-duanya, apakah bisa disimpulkan pasti lebih larut? Nah, kita kan nggak tahu gitu. Oke, so saya akhiri dulu. Dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan kimia organik 1 untuk PK 4203 di modul satunya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang sudah like, share, dan subscribe channelnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co atau scan krisnya. Dan dengan begitu saya izin pamit. Jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.